Hey boy. Make 'em whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up, Teman-teman, saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi dan contohnya. Namun sebelum masuk ke contohnya, kita harus mengetahui dulu apa itu persamaan dasar akuntansi. Berikut penjelasannya. Persamaan dasar akuntansi itu artinya kita menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Oke, bentuk persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang tambah modal. Jadi harta itu didapatkan dari utang tambah modal. Keterangannya, harta itu adalah semua kekayaan perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Utang yaitu kewajiban yang harus dilunasi kepada pihak ketiga. Sementara modal yaitu hak kekayaan dari pemilik perusahaan. Langsung saja ke contoh soal. Masih dari transaksi perusahaan jasa fotokopi Rani. Pada tanggal 1 Januari, Rani menyetorkan uang tunai senilai Rp2.500.000 sebagai modal awal. Nah, jadi kita lihat kegiatannya menyetorkan uang tunai. Uang tunai dalam akuntansi disebut dengan kas, nilainya Rp2.500.000. Keterangannya itu modal, berarti modal kita bertambah Rp2.500.000. Keterangannya kita buat modal awal. Transaksi kedua, pada tanggal 5 Januari, Rani membeli perlengkapan senilai Rp500.000 secara tunai. Nah, kegiatannya membeli perlengkapan senilai Rp500.000. Jadi dalam harta, perlengkapannya bertambah Rp500.000 dan uang tunai atau kasnya berkurang senilai Rp500.000. Jadi kita jumlahkan, jumlah kas 2 juta, perlengkapan Rp500.000. Jadi jumlah harta senilai Rp2.500.000. Sementara jumlah modal Rp2.500.000. Kita perhatikan sisi harta dengan sisi modal sama jumlahnya, berarti ini benar. Lanjut ke transaksi nomor 3. Pada tanggal 6 Januari, Rani membeli peralatan senilai Rp1 juta secara kredit. Perhatikan kegiatannya, membeli peralatan. Nah, peralatan ini masuk ke dalam harta, berarti peralatannya bertambah Rp1 juta. Kita beli secara kredit. Nah, jadi kredit itu masuk ke dalam utang. Nah, utang bertambah Rp1 juta. Keterangannya itu kita membeli peralatan. Kita jumlahkan lagi, kas tambah perlengkapan tambah peralatan, 2 juta tambah 500 tambah 1 juta, nilainya Rp3.500.000. Kita perhatikan lagi utang dan modal, 1 juta ditambah 2.500.000, jumlahnya Rp3.500.000. Nah, masih sama, ini benar. Kita lanjut ke transaksi nomor 4. Pada tanggal 7 Januari, Rani menerima pendapatan fotokopi senilai Rp1.500.000. Menerima pendapatan, nah berarti kas kita bertambah Rp1.500.000. Dan lanjut ke modal, modal kita juga bertambah Rp1.500.000. Keterangannya itu menerima pendapatan. Perhatikan lagi jumlahnya, jumlah kas, tambah jumlah perlengkapan, tambah jumlah peralatan, 3.500.000 tambah 500, 4 juta, tambah 1 juta, 5 juta. Sementara jumlah utang dan modal juga 1 juta ditambah 4 juta sama dengan 5 juta. Masih sama atau balance, berarti ini masih benar. Lanjut ke transaksi terakhir, yaitu nomor 5. Pada tanggal 6 Januari, Rani membayar listrik senilai Rp200.000. Oke. Berarti kalau membayar listrik, kas kita berkurang Rp200.000, modal kita juga berkurang senilai Rp200.000. Keterangannya itu membayar biaya listrik. Perhatikan lagi jumlahnya, kas, perlengkapan, peralatan,
3.300.000 ditambah 500, 3.800.000 tambah 1 juta, 4.800.000 rupiah. Sementara utang ditambah modal juga 4.800.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke laporan keuangan. Nah, jadi persamaan dasar yang tadi kita buatkan laporan keuangannya. Yang pertama itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu kita dapat dari nilai penghasilan atau pendapatan dikurang dengan biaya atau beban. Nah, kita perhatikan lagi, nilai pendapatannya berapa? Pendapatan itu ada 1.500.000 rupiah. Beban, yaitu beban listrik, kita bayar listrik tadi. Berarti beban listriknya nilainya 200.000 rupiah. Langsung kita kurangi. Jadi laba bersihnya adalah 1.300.000 rupiah. Lanjut ke laporan perubahan modal. Nah, jadi dalam laporan perubahan modal ini kita melaporkan atau menggambarkan berapa nilai dari modal akhir. Nah, modal akhir ini kita dapat dari modal awal ditambah laba bersih dikurang prive. Nah, langsung kita masukkan. Modal awal nilainya 2.500.000 rupiah. Oke. Laba bersih dikurang prive. Sementara kita tidak ada prive, jadi langsung kita masukkan nilai laba bersih. Laba bersih kita ambil dari laporan laba rugi tadi. Berapa nilainya? Yaitu 1.300.000 rupiah. Jadi kita dapatkan modal akhir, modal awal ditambah laba bersih. Nilainya 3.800.000 rupiah. Lanjut ke terakhir yaitu laporan neraca. Laporan neraca ini kita menggambarkan nilai harta, utang, dan modal. Jadi nilai harta itu harus sama dengan nilai utang dan modal. Langsung kita masukkan. Kita jumlahkan dulu harta. Yang termasuk harta yang mana? Ada kas, perlengkapan, peralatan. Nilai kas 3.300.000 rupiah. Perlengkapan 500.000 rupiah. Peralatan 1 juta rupiah. Jumlahnya 4.800.000 rupiah. Lanjut ke sebelah kanan. Nilai utang. Utang berapa? 1 juta. Nilai modal. Modal ini kenapa 3.800.000? Kita ambil dari laporan perubahan modal tadi. Berapa nilai laporan perubahan modal tadi? Yaitu 3.800.000 rupiah. Jadi jumlah utang tambah modal 4.800.000 rupiah. Sama kan? Jumlah hartanya dengan jumlah utang tambah modal itu sama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.